Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan, apakah bisa dirinci terkait proses kedurhakaan seorang anak? Karena saya khawatir potongan video ceramah Buya dimanfaatkan secara tidak bijak. Sebab pada kenyataannya banyak orang tua yang belum layak menjadi orang tua dan tidak mendidik anak dengan baik. Ada anak yang sejak kecil sampai dewasa sakit hati, hidupnya hancur, tidak bisa bersosialisasi karena lingkungan keluarga yang tidak mendukung. Bahkan orang tua tidak merasa bersalah, menyalahkan balik dan mengarang cerita untuk menyelamatkan diri. Bagaimana pandangan Buya terkait hal ini? Terima kasih, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang tua memang yang dia belum mengerti cara mendidik anak atau memang belum punya pengalaman. Anak pertama atau mungkin baru punya anak dan sebagainya. Atau memang dia tidak bergaul dengan dunia pendidikan. Sehingga memperlakukan anak dengan salah. Dengan bermacam-macam kekerasan dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga sampai anak itu trauma atau bahkan menjadi benci kepada ayahnya, kepada ibunya. Maka itu evaluasi bagi orang tua. Dan dia orang tua yang salah semacam itu. Tinggal berbenah saja setelah itu. Berbuat baik. Akan tapi di sisi lain sang anak. Ada seorang anak memang nasib buruk, hatinya kotor. Hatinya buruk. Sebaik apapun orang tua tetap dianggap salah. Ada. Biarpun orang tua baik. Kalau orang tua marah dan tegur semuanya, itu dianggap sebagai musuh dia. Loh, memangnya kamu tidak boleh ditegur toh nak? Kan begitu jadinya. Sehingga orang tua yang bukan merendam di sungai kepalanya, bukan disetrika sang anak, bukan diapain. Hanya dimarahi, ditegur saja. Sang anak sudah, wah gara-gara dia sering dengar dari berita di internet. Ada orang tua yang egois, orang baca di browsing di mana. Orang tua tak tahu diri orang tua ini. Dia terobsesi, terbawa pada hal-hal demikian. Padahal ibunya, ayahnya juga baik-baik saja. Ini nasib buruk bagi seorang anak. Bukan orang tua yang pernah menghajar, mengikat dia di belakang rumah, kemudian diletakkan di ini. Bukan itu. Tapi ada nasib. Nasib buruk seorang anak, biarpun bapak ibunya baik, tapi sang anak tidak bisa baik. Hati-hati. Nasib buruk seorang anak, biarpun bapak ibunya baik, dia tidak bisa menganggap kebaikan orang tua sebagai kebaikan. Berarti telah ditutup, dihijab oleh Allah. Alamat kesengsaraan. Hati-hati. Kami ingatkan kepada semua para anak. Kadang kebaikan orang tua tidak bisa dihargai. Tapi orang lain berbuat baik langsung, Masya Allah. Kayak langsung ada malaikat turun dari langit. Orang lain berbuat baik seolah Masya Allah. Tapi ibunya berbuat baik, tidak pernah dianggap. Ayahnya berbuat baik, tidak dianggap. Berarti dia ada hijab di dia. Hati-hati. Makanya kalau Anda tiba-tiba kok tidak bisa menerima kebaikan orang tua, kekotoran di hati Anda. Sehingga kalau sudah hati kotor, bisa masuk dalam satu kalimat yang perlu kita rapikan ya. Semacam hikmah kesadaran diri bahwasanya sebuah kebusukan hatimu dan prasangka burukmu adalah di saat orang tuamu membantumu, kau katakan ikut campur. Di saat orang tuamu melarang untuk sebuah keburukan, orang tuamu mengekangmu. Itulah anak durhaka halus. Itulah anak yang berprasangka buruk kepada orang tua. Hati-hati. Ada model-model semacam itu. Jadi tolong sebagai seorang anak. Bahkan kalau anak itu dipilih oleh Allah. Anak baik. Biarpun dipukuli oleh ayahnya orang yang gak baik. Tetap saja dia akan menjadi baik. Karena subhanallah. Dia dijadikan oleh Allah semacam itu. Maka hati-hati. Dari kedurhaka. Dijadikan dia anak yang bakal bahagia di akhirat nanti. Biarpun orang tuanya tidak baik. Dia tetap saja baik loh. Dan ingat durhaka kepada orang tua akan didahulukan hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Akan didahulukan hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Hukuman. Alangkah banyaknya orang meninggalkan orang tuanya. Gara-gara orang yang baru dikenal. Nah, orang yang baru dikenal dia akan merajakan. Yang bisa merajakanmu hanya orang tuamu, wahai anak. Ketahuilah. Yang bisa merajakan orang tuamu hanya. Yang merajakan, bisa muliakan kamu hanya orang tuamu. Kadang baru kenal orang langsung. Yang membantu. Mohon maaf lagi merantau di sebuah tempat sana. Oh, sama yang menemukan, yang membantunya di perantauan sana. Habis-habisan. Ibunya dilupakan. Padahal ibunya yang telah merawatnya dari kecil. Gambarannya sebuah contoh. Seorang anak. Perempuan misalnya. Lagi ribut sama orang tuanya.
Ribut orang tuanya lalu keluar dari rumah pas musim hujan. Kemudian ada sebuah rumah, dia berlindung di bawah teras rumahnya agar tidak kehujanan. Rupanya di dalam rumahnya mendengar ada seorang, diintip sama seorang ibu. Rupanya ada anak perempuan. Kenapa anak kamu di situ? Kehujanan, Bu. Masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, setelah masuk ke dalam, sang ibu melihat, duduk nak, biar nak kehujanan. Ya ibu. Kemudian sang ibu masuk ke dalam, kemudian membuatkan mie. Setelah membuatkan mie, dihidangkan. Sang anak ini sambil makan mie dengan derai air mata. Loh, kenapa kau nangis? Subhanallah, ibu ini luar biasa baiknya. Baru kenal aku sekali, luar biasa. Membuatkan mie, saya terharu. Lalu ibu ini berkata, alah nak, aku kan baru sekali berbuat baik kepadamu kayak begini. Kamu tadi keluar katanya marah dengan ibumu. Ibumu nyuapi setiap hari, setiap saat, kau lupakan. Apa kau itu? Berapa mangkok yang dituangkan oleh ibumu? Baru semangkok aku tuangkan saja, kau luar biasa begitu. Ribuan, ratusan mangkok dari ibumu tidak kau lihat. Ayo. Kita sering tidak bisa menghargai kebaikan orang tua. Nasib buruk namanya, hati-hati. Hei para anak, kami ingatkan. Hei para anak, dengar. Tidak akan bahagia jika engkau menjalani hidup dengan kurang ajar kepada orang tua, suudzon kepada orang tua. Memang di sana ada orang tua durhaka seperti Sayyidina Umar. Itu urusan orang tua. Tapi kita sebagai seorang anak, apapun yang terjadi pada saya tidak boleh menjadi anak durhaka. Kan gitu. Adapun nasihat orang tua babnya beda. Ini saya punya nasihat sendiri pada orang tua, babnya beda. Untuk nasihat anak semacam ini, nasihat orang, hei orang tua, didik anakmu, ajari anakmu benar, didik aku benar, sopan santun, kelembutan. Ini pendidikan untuk orang tua. Tapi untuk anak berbeda. Sama, ada. Orang tua durhaka kepada anak itu ada. Sayyidina Umar kan pernah kedatangan seorang bapak itu lagi marah dengan anaknya. Bandung anaknya. Sehingga dibawa Sayyidina Umar. Ya Sayyidina Umar, ini anak saya bandel. Ini. Oh iya. Rupanya anak bayi biarpun badung dia cerdas. Ya Khalifah, apakah kewajiban seorang ayah kepada anaknya sebelum anak terlahir? Sayyidina Umar menjawab. Pertama, memilih ibunya yang baik. Terus kedua, beri nama yang baik. Ketiga, lanjutnya mengajari agama, mengajari Al-Quran. Ya Khalifah, lengkap. Bapakku ini telah memiliki ibu yang tidak baik. Ibuku asal perempuan. Satu, namaku juga jelek. Dan aku tidak mudah diajarkan agama. Kata Sayyidina Umar, kau sebagai seorang ayah telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada dirimu. Jadi seorang tua harus benar didik anak. Tapi ini bab orang tua. Anda sebagai seorang anak jangan menuntut. Anda salah kalau menuntut orang tua begitu. Maka karena orang tua begitu, maka aku nggak perlu patuh. Anda salah, rugi. Anda tidak patuh, kerugian pada Anda. Yang rugi Anda, hati-hati. Permasalahan yang banyak. Kisah Alqamah gara-gara setelah menikah berubah. Ada sebelum menikah, lihat. Demi cinta mengejar ini, aku tinggalkan orang tua. Kalau laki-laki, kalau Anda seorang perempuan meninggalkan ayahmu demi laki-laki itu, maka kalau dia laki-laki cerdas seperti akan berkata, hei perempuan, aku tidak mau denganmu. Bapak ibumu yang merawatmu dari kecil saja kau tinggal. Apalagi aku yang baru kenal. Nggak mau, Syekh. Aku tidak mau bodoh ya. Kau sendiri kurang ajar sama bapak ibumu. Aku tidak mau. Kan begitu. Itu saya maksudnya. Ini ada sebagian hari ini memang ada postingan-postingan mengatakan orang tua. Itu sebenarnya pendidikan mengajari kurang ajar kepada orang tua. Sehingga mengatakan orang tua semuanya sendiri, orang tua diktator. Ternyata kalau kita cermati, bukan orang tua diktator. Orang tua mengarahkan yang terbaik buat anak. Hari ini karena informasi yang masuk bermacam-macam. Bukan seorang murabbi. Lihat. Itu anak-anak yang suka membangkang begitu tuh. Yang punya pertanyaan seperti itu tadi. Misalnya, bukan dia yang bertanya. Kalau seorang anak yang mempermasalahkan orang tuanya, pasti bukan seorang murabbi yang mengucapkannya. Dari postingan asal tadi. Potongan video-video yang dipotong-potong. Tidak dibaca dengan benar. Sehingga anak tiba-tiba menyalahkan orang tua. Orang tua saya nggak benar. Orang tua saya nggak penuh kasih sayang. Saya tidak pernah merasakan kebaikannya. Orang tua saya begini. Orang tua saya keras dengan saya. Kerasnya orang tua ketahuilah. Karena cinta. Karena tidak menghendakimu melakukan kesalahan. Hati-hati wahai anak. Jadi betul, ya, ini pengen adil tadi kami sampaikan. Sebagai orang tua tolong Anda yang baik, yang lembut, penuh kasih. Di rumah jadi suri teladan dan seterusnya. Tapi kalau Anda memposisikan sebagai anak, orang tuamu adalah orang tuamu. Baik atau buruk tetap orang tuamu. Baik buruk orang tuamu. Apakah beliau mendidik benar atau tidak tetap orang tuamu. Sekarang Anda yang sadar. Jangan mengatakan ayahku tidak mendidik aku makanya aku salah-salah biarin deh. Oh enggak. Ayahku tidak pernah mendidik aku. Semoga ayahku tidak dosa. Sekarang aku menjadi baik biarpun tanpa didikan orang tuaku. Aku akan doakan orang tuaku. Kan begitu orang cerdas. Jangan gara-gara orang tuanya salah lalu dia ingin hancurkan dirinya. Kalau enggak cerdas ya enggak cerdas. Mungkin orang tuanya kejam, orang tuanya tidak sholat, orang tuanya mengajari yang enggak benar, orang tuanya bahkan ada seorang laki-laki, seorang perempuan
dijerumuskan oleh orang tuanya untuk masuk kehinaan. Dia menangis, dendam pada orang tuanya. Tidak boleh dendam, nak. Kenapa? Kamu sekarang sudah menjadi perempuan baik, solehah. Dan kamu menyesal itu semua. Tinggal kamu berjanji. Suatu ketika, aku akan muliakan orang tuaku. Seperti itu. Mohon maaf jawabannya panjang, karena apa? Merasa orang tua itu penting sekali. Saya ngajar anak-anak, akhlak kepada Allah 1 kali pertemuan. Akhlak kepada Rasulullah 1 kali pertemuan. Akhlak kepada orang tua 5 kali pertemuan. Karena halus sekali durhaka kepada orang tua. Apalagi sudah mulai sukses. Mentang-mentang bisa mandiri. Masya Allah. Akan berakhir dengan kesengsaraan. Sengaja kami sampaikan semacam ini. Harapan kami adalah Allah akan menjaga kita semuanya. Yang mendengar suara ini coba berubah. Siapapun Anda. Ingat, orang tuamu, surgamu. Allah a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.